Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kaldran Rufan Jabat. Saya dari kelas 10-3 SMA Negeri 1 Pemali. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang atmosfer. Apa sih pengertian dari atmosfer? Simak penjelasan berikut ini ya. Atmosfer ialah lapisan gas dengan ketebalan ribuan kilometer yang terdiri atas beberapa lapisan dan berfungsi melindungi bumi dari radiasi dan pecahan meteor. Ketebalan atmosfer ini mencapai 1000 km dari permukaan bumi. Kandungannya terdiri dari beberapa gas, yaitu 71% nitrogen, 21% oksigen, 0,9% argon, dan 0,03% karbon dioksida. Sisanya uap air, krypton, neon, xenon, hidrogen, kalium, dan 0,7% ozon. Apa sih manfaat dan fungsi atmosfer? Manfaat dan fungsi atmosfer yaitu sebagai berikut. 1. Melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya bagi kehidupan di bumi. 2. Atmosfer juga berfungsi melindungi bumi dari pecahan meteor yang jatuh akibat gaya gravitasi di bumi. 3. Atmosfer menjadi media cuaca yang bisa memengaruhi hujan, badai, topan, angin, awan, salju, dan lainnya. 4. Atmosfer ini memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia, tumbuhan, dan juga hewan untuk bernapas dan kebutuhan lainnya. Atmosfer melakukan penyerapan dan memantulkan panas yang dipancarkan matahari. Sekitar 34% panas matahari kembali dipantulkan ke angkasa oleh atmosfer, awan, dan permukaan bumi. Sekitar 19% panas matahari diserap oleh atmosfer dan awan. Sisanya 47% mencapai permukaan bumi. Terdapat 6 lapisan yang menjaga kehidupan di bumi, yaitu sebagai berikut. Pertama, troposfer. Troposfer merupakan lapisan yang paling dekat dengan bumi dengan jarak 8-14 km dari permukaan bumi. Kedua, stratosfer. Stratosfer ini memiliki batas lapisan hingga ketinggian 50 km dengan ketebalan 35 km. Kebalikan dengan troposfer, udara di bawah lapisan stratosfer ini dingin dan semakin ke atas akan terasa panas. Ketiga, mesosfer. Diberi nama meso karena posisinya berada di tengah. Dengan ketebalan 35 km dan ketinggian 50-85 km, udara di lapisan ini sangat dingin sehingga tidak bisa bernapas di sini. Keempat, termosfer. Lapisan ini mencapai 513 km dan suhu pada lapisan ini mencapai 1500 derajat Celcius. Kelima, ada ionosfer. Lapisan ini bertumpuk di mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lapisan ini bergerak dan bergejolak tergantung energi yang diserap dari matahari. Keenam atau yang terakhir adalah eksosfer. Eksosfer menjadi lapisan yang paling tebal dan letaknya paling luar, yang memiliki batas hingga 10.000 km. Eksosfer ini menyimpan gas seperti hidrogen dan kalium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang antroposfer. Pengertian antroposfer. Antroposfer merupakan bidang kajian dalam geografi yang membahas mengenai manusia. Antroposfer berasal dari dua kata, yaitu antropos dan sfer. Antropos berarti manusia, sementara sfer artinya lapisan. Sehingga antroposfer dapat diartikan lapisan yang menjadi tempat hidup manusia. Seperti disebutkan di awal, aspek yang dikaji dalam antroposfer adalah dinamika perubahan penduduk yang meliputi kelahiran, kematian, dan perpindahan. Kemudian, aspek tersebut dikaji lagi lebih dalam dan ditekankan pada komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, dan cara penyajian informasi kependudukan dalam suatu wilayah. Oke, apa sih yang dimaksud dengan komposisi penduduk dan pertumbuhan penduduk? Jadi, komposisi penduduk merupakan struktur penduduk yang didasarkan pada atribut tertentu. Nah, pada atribut ini terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya geografis, biologis, dan sosial. Masing-masing memiliki komposisi dan pengelompokannya tersendiri. Komposisi penduduk berdasarkan atribut geografis biasanya didasarkan pada pengelompokan karakteristik lokasi, kepadatan, teknologi, dan mata pencaharian.
Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan atribut biologis biasanya didasarkan pada pengelompokan usia dan jenis kelamin. Adapun komposisi penduduk berdasarkan atribut sosial biasanya didasarkan pada identitas sosial seperti warga negara, perkawinan, pendidikan, dan mata pencaharian atau pekerjaan. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang mendiami suatu tempat dan tercatat sesuai dengan persyaratan dan serta ketentuan yang berlaku di tempat tersebut. Jumlah penduduk di suatu daerah bisa berubah, bisa bertambah cepat, tetap, atau lambat. Semua itu dipengaruhi oleh tingkatnya kelahiran, kematian, maupun perpindahan. Untuk mendata jumlah penduduk biasanya dilakukan dengan jarak berkala atau disebut dengan sensus penduduk. Sensus penduduk ini rutin dilakukan setiap 10 tahun sekali. Untuk mendapatkan hasil data yang objektif dan real, pendataan penduduk memerlukan waktu yang relatif lama. Ini disebabkan karena sifat penduduk yang sangat dinamis. Untuk mengatasi hal tersebut, sensus dibedakan menjadi dua jenis, yakni sensus de jure dan de facto. Sensus de jure adalah pencatatan penduduk yang didasarkan pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Sedangkan sensus de facto adalah pencatatan penduduk yang dilakukan de jure dan de facto. Sensus de jure adalah pencatatan penduduk yang didasarkan pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Sedangkan sensus de facto adalah pencatatan penduduk yang dilakukan secara menyeluruh kepada warga, walaupun mungkin orang tersebut bukan penduduk daerah yang bersangkutan. Sumber data kependudukan selain diperoleh dari hasil sensus juga dapat diperoleh melalui survei kependudukan dan registrasi penduduk. Survei ini dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan dan kemampuan pemerintah. 11 contoh fenomena antroposfer dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu dampak positif dari antroposfer adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi karena dapat meningkatkan pendapatan suatu wilayah atau suatu penduduk. Faktor-faktor antroposfer. Apa saja sih manfaat kita mempelajari antroposfer dalam kehidupan? 1. Menganalisis persebaran manusia. 2. Menganalisis dinamika penduduk. 3. Menganalisis komposisi penduduk. 4. Analisis tata guna lahan. 5. Menganalisis pemukiman penduduk. Dan terakhir, analisis dampak aktivitas manusia bagi lingkungan. Sekian video pembahasan dari saya, mohon maaf kalau ada kata yang salah, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menampilkan materi tentang hydrosfer. Hydrosfer merupakan lapisan air yang ada di permukaan bumi. Hydrosfer berasal dari kata Inggris yaitu hydrosphere. Hydro yang artinya air dan sphere yang artinya bulatan atau lingkup. Hydrosfer meliputi permukaan di bumi yaitu danau, sungai, laut, dan salju. Hydrosfer juga memiliki dua macam perairan yang ada di permukaan bumi, yaitu perairan laut yang berupa pesisir dan pantai, perairan darat yang berupa sungai. Macam-macam hydrosfer yang ada di permukaan bumi, yaitu unsur awan, unsur angin, unsur tubuh air, unsur runoff, unsur evaporasi, unsur kondensasi, unsur presipitasi, dan unsur tubuh dan air. Siklus yang ada di permukaan bumi yang ke hydrosfer yaitu siklus hidrologi pendek, siklus hidrologi panjang, dan siklus hidrologi sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Ali Gibran dari 10.3. Saya ingin menjelaskan tentang biosfer. Biosfer juga dikenal sebagai ekstosfer, adalah jumlah seluruh ekosistem yang di seluruh penjuru bumi. Biosfer juga dapat disebut dengan zona kehidupan.
Di bumi, sistem tertutup dan sebagian besar mengatur diri sendiri. Dalam pengertian luas, menurut geofisiologi, biosfer adalah sistem ekologi global yang menentukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antara mereka, termasuk otoplasma, sel, jaringan, organ, sistem organ makhluk hidup, populasi, komunitas, ekosistem, habitat, dan topografi. Faktor-faktor yang mengaruhi biosfer: 1. Faktor iklim. 2. Kondisi geologi. 3. Ketinggian tempat. 4. Faktor biotik. Menurut jenis lapisan biosfer berbagi menjadi 3, yaitu biosfer yang mengaruhi biosfer. 1. Faktor iklim. 2. Kondisi geologi. 3. Ketinggian tempat. 4. Faktor biotik. Menurut jenis lapisan biosfer berbagi menjadi 3, yaitu litosfer, permukaan bumi atau darat, hidrosfer, perairan, dan atmosfer udara. Menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antara mereka, termasuk interaksinya dan unsur litosfer, batuan, hidrosfer, air, dan atmosfer udara bumi. Biosfer berfungsi sebagai sumber makanan. Lapisan biosfer menjadi sumber penyediaan makanan bagi makhluk hidup. Contoh seperti flora dan fauna yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Biosfer dapat digunakan sebagai objek penelitian dan pendidikan agar generasi selanjutnya dapat belajar untuk melestarikan flora dan fauna. Komponen biosfer adalah biotik dan abiotik. Apa saja bedanya biotik darat, air, udara?